saya Citra Puspitasari dengan NIM 64240497. Perkenalkan, nama saya Aspasya Zahra dengan NIM 64240495. Perkenalkan, dengan saya Tatang Sudisna dengan NIM 64240120. Yang pertama, pendahuluan. Pajak adalah sumber penerimaan terbesar negara untuk pembangunan. PPh Pasal 4 Ayat 2 mengatur jenis penghasilan tertentu yang dikenakan pajak bersifat final. Tujuan pengenaan pajak final yaitu untuk menyederhanakan pemungutan, kemudian bagi wajib pajak, dan efektivitas penerimaan negara. Untuk contoh objek, persewaan tanah atau bangunan, pengalihan hak atas tanah atau bangunan, jasa konstruksi, deposito, dan tabungan tertentu. Kemudian ada konsep dasar PPh final. Cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan atau pemungutan yang bersifat final atas penghasilan tertentu. Pajak yang dipotong atau disetor tidak dapat dikreditkan di akhir tahun. Dasar hukum utama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau biasa disebut dengan HPP diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah, PP, dan peraturan Menteri Keuangan atau biasa disebut PMK. Untuk selanjutnya yaitu kategori penghasilan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Penghasilan dapat dikenai PPh final antara lain bunga deposito, obligasi, dan bunga simpanan koperasi OP. Kemudian hadiah undian. Selanjutnya transaksi saham atau sekuritas di bursa. Yang terakhir pengalihan tanah, bangunan, jasa konstruksi, real estate, dan persewaan tanah atau bangunan. Untuk selanjutnya yaitu objek PPh final dan pengecualian. Objek PPh final dan pengecualian. 1. Yaitu sewa tanah atau bangunan, misalnya seperti ruko, rumah, kantor, dan lain-lain. Kedua, pengalihan hak atas tanah atau bangunan, misalnya itu penjualan, hibah, warisan, dan lain-lain. Ketiga, yaitu jasa konstruksi, misalnya itu pelaksanaan atau kontraktor, dan perencanaan atau pengawasan atau konsultasi. Yang keempat itu hadiah undian. Yang kelima itu penghasilan UMKM dengan peredaran bruto tertentu, misalnya itu PP 23 tahun 2018. Untuk selanjutnya yaitu pengecualian pentingnya tidak dikenakan PPh. Untuk selanjutnya yaitu pengecualian penting tidak dikenakan PPh final. 1. Yaitu pengalihan hak atas tanah atau bangunan oleh OP dengan bruto pengalihan kurang dari Rp 60 juta dan bukan pecahan dengan penghasilan di bawah PTKP. Yang kedua yaitu pengalihan hak atas tanah atau bangunan karena warisan. Ketiga yaitu pengalihan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah satu derajat, badan keagamaan dan pendidikan sosial atau OP atau badan UMKM sesuai ketentuan PMK. Selanjutnya yaitu tarif utama PPh final yaitu sewa tanah atau bangunan, yaitu 10% dikali jumlah bruto, yaitu nilai persewaan. Pengalihan tanah atau bangunan 1. 0% untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum atau instansi pemerintah. Yang kedua 1% untuk rumah sederhana atau rumah susun sederhana. Yang ketiga itu 2,5% untuk lainnya. Jasa konstruksi
buka kurung nilai kontrak tidak termasuk PPN. 1. Kontraktor kualifikasi kecil yaitu 1,75%. Kedua, kontraktor berkualifikasi yaitu 2,65%. 3. Kontraktor non kualifikasi yaitu 4%. Yang keempat itu perencanaan atau pengawasan berkualifikasi yaitu 3,5%. Yang kelima, perencanaan atau pengawasan non kualifikasi yaitu 6%. Selanjutnya ada mekanisme dan administrasi. Yang pertama, sewa tanah atau bangunan. Penyetor atau pemotong biasanya pihak yang menyewa atau penyewa setor sendiri. Lalu waktu setornya, pemotong maksimal tanggal 10 bulan berikutnya. Jika setor sendiri, maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Lalu pelaporan SPT masa maksimal tanggal 20 di bulan berikutnya. Selanjutnya ada pengalihan tanah atau bangunan. Penyetor yaitu penerima penghasilan atau setor sendiri. Waktu setornya sebelum akte ditandatangani pejabat yang berwenang atau notaris PPAT. Lelang disetor oleh pejabat lelang atas nama pemilik harta. Selanjutnya ada sanksi administratif. Keterlambatan penyetoran dikenakan denda bunga 2% sebelum dari pajak terutang. Keterlambatan penyampaian SPT masa dikenakan denda Rp100.000. Selanjutnya ada dampak dan implikasi. Dampak positif bagi wajib pajak yaitu kemudahan administrasi, tarif sederhana, dan mekanisme pelaporan mudah, terutama bagi UMKM. Lalu kepastian hukum yaitu memberikan kepastian besaran pajak atau memudahkan perencanaan keuangan. Yang ketiga, mendorong kepatuhan, mengurangi beban administrasi, terbukti meningkatkan kepatuhan terutama pada UMKM. Dampak negatif bagi wajib pajak yaitu beban pajak tidak proporsional, dikenakan atas peredaran bruto tanpa memperhitungkan biaya atau tidak mencerminkan kemampuan ekonomi atau ability to pay. Yang kedua, beban bagi margin rendah. Usaha dengan margin rendah atau rugi tetap wajib membayar pajak. Yang ketiga, risiko administrasi yaitu bagi wajib pajak badan, pemotongan oleh pihak ketiga atau withholding berdampak pada arus kas. Kesimpulan PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah instrumen fiskal penting untuk menyederhanakan pemajakan atas penghasilan tertentu. Namun, perlu evaluasi berkala untuk memastikan keadilan pajak dan keberlanjutan penerimaan negara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan pengisian bukti potong, format bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi berformat standar untuk PPh Pasal 4 Ayat 2, PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23. Yang pertama-tama kita akan mengisi nomor sesuai dengan bukti potong yang sudah tersedia, yaitu 25 05 CD 8 ES. Selanjutnya yaitu pembetulan. Ketika kita tidak melakukan pembetulan, maka kita coret ini lalu kita isi pembetulan ke 0. Selanjutnya yaitu PPh final. Kita isi PPh final. Selanjutnya A. Identitas wajib pajak yang dipotong atau dipungut. Yang pertama itu A1 yaitu NPWP. Kita catat NPWP sesuai dengan bukti potong, yaitu 0,5222853. Sekian. Selanjutnya yaitu A.2 NIK. Tetapi karena kita mencari NPWP, maka NIK tidak usah diisi. Selanjutnya itu A3 nama. Nama sesuai dengan bukti potong, yaitu Pesona
Nusantara. Oke, selanjutnya B, pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut. Dia ada beberapa, yaitu masa pajak, kode objek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif, dan PPh yang dipotong atau dipungut. Yang pertama kita mengisi masa pajak, yaitu 09/2005. Selanjutnya keterangan objek pajak. Keterangan kode pajaknya yaitu persewaan tanah dan atau bangunan. Selanjutnya yaitu kode objek pajak. Kode objek pajak sesuai dengan kode objek pajak yaitu persewaan tanah dan atau bangunan, yaitu 2840302. Selanjutnya dasar pengenaan pajak senilai 840.000. Tarifnya yaitu 10%, maka PPh yang dipotong atau dipungut senilai 84.000. 84.000 didapat dari 840 dibagi dengan 10%, maka menghasilkan 84.000. Selanjutnya yaitu dokumentasi referensi, nomor dokumentasi yaitu INV Selanjutnya itu nama dokumen, kita catat invoice saja. Tanggalnya yaitu 15 dokumen referensi untuk faktur pajak apabila ada, tetapi kita tidak ada, maka B8 sampai dengan B12 kita kosongkan saja. Selanjutnya itu C, identitas pemotong atau pemungut PPh. Yang pertama itu C1 ada NPWP, kita akan mengisi NPWP-nya yaitu 0535657451. Selanjutnya itu nama wajib pajak, namanya yaitu Sempurna Karya Esa. Selanjutnya C3 itu ada tanggal. Tanggal di sini yaitu 08 September 2025. Selanjutnya C4 yaitu nama penanda tangan. Nama penanda tangan ada
Selanjutnya yaitu C5, ada pernyataan wajib pajak. Apabila terdapat kesalahan atau pembatalan dalam pembuatan bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotong atau pemungutan PPh atau pembayaran atas kelebihan tersebut akan diajukan. Maka kita pilih yang ini, yang di bawah, yaitu pemindah bukuan oleh pemotong atau pemungut PPh. Oke, sekian. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan cara pengisian daftar objek pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan pihak lain. Yang pertama, kita isi NPWP-nya dulu. NPWP-nya lalu masa pajak. Masa pajak ini disesuaikan dengan tanggal yang ada di bukti potong. Selanjutnya ada formulir DOPP. Formulir DOPP ini disesuaikan dengan objek pajak. Objek pajak yang kita miliki 1. Jika lebih dari 1, maka disesuaikan saja objek pajaknya. Selanjutnya pengisian objek pajak. Yang kita isi objek pajak pemotongan atau pemungutan PPh pasal 4 ayat 2, yaitu tentang persewaan tanah dan bangunan dengan kode 28403.002. Dasar pengenaan pajaknya yaitu 840.000. Lalu jumlah PPh itu adalah PPh yang sudah dipotong dengan tarif 10%. Maka di sini ditulis 84.000 karena sudah dipotong dengan tarif 10%. Sekian dari pengisian daftar objek pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan dari PPh pasal 4 ayat 2. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang cara pengisian format induk SPT masa PPh unifikasi berbentuk formulir kertas. Proses ini penting untuk memastikan bahwa pelapor pajak Anda sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, untuk langkah pertama, pastikan dokumen penting seperti NPWP, nama, alamat, dan nomor telepon. Dan yang paling penting yaitu data pajak yang akan kita laporkan. Nah, untuk yang pertama di sini ada SPT normal. Nah, untuk SPT kita, SPT-nya normal. Nah, untuk masa pajaknya itu ada di bulan 9 tahun 2025. Terus untuk yang pertama ada identitas pemotongan atau pemungut PPh. Nah, yang pertama A1 ada NPWP, yaitu kita tinggal isi aja. Nah, selanjutnya ada nama si pemotong dana, yaitu ada Sempurna Karya S. Terus untuk alamatnya tinggal diisi. Nah, untuk nomor teleponnya Nah, untuk selanjutnya ada resum pajak penghasilan. Nah, yang pertama tuh ada PPh yang disetor sendiri, jika ada bisa diisi di sini, dan kalau tidak ada bisa dikosongkan aja. Nah, selanjutnya ada PPh yang telah dilakukan pemotongan atau pemungutan. Nah, di sini kita
adanya pasal PPh pasal 4 ayat 2, yaitu dengan jumlah 84.000. Nah, di sini jumlah PPh yang ditanggung pemerintah tidak ada. Terus jumlah PPh yang disetor ada 84.000. Nah, tinggal dijumlahkan aja jumlah yang dipotong atau yang dipungut. Nah, selanjutnya ada rekapitulasi PPh. Jumlah total PPh-nya yaitu selanjutnya rekapitulasi PPh. Nah, untuk jumlah total PPh-nya yaitu tinggal turun aja, yaitu 84.000. Nah, jika ada jumlah total PPh yang disetor pada SPT yang dibetulkan bisa diisi di sini, dan untuk yang pembetulan bisa diisi di sini, kalau nggak ada bisa kosongin aja. Terus selanjutnya ada lampiran. Nah, yang C1 ada bukti pemotongan atau pemungutan PPh unifikasi. Nah, punyaku datanya yaitu bukti pemotongan atau pemungutan PPh unifikasi. Jadi aku isi yang ini. Nah, selebihnya tidak ada. Nah, selanjutnya ada yang ini ada 1 lembar. Nah, selanjutnya ada pernyataan dan tanda tangan. Yang pertama ada wajib pajak atau wakil wajib pajak. Nah, yang kedua ada kuasa wajib pajak. Nah, yang punya aku yaitu wajib pajak. Selanjutnya ada namanya. Kita isi namanya si wajib pajak. Nah, tanggalnya itu tanggal 14 Oktober 2025. Nah, selanjutnya ada cap dan tanda tangan. Di sini biasanya ada kode barcode. Sekian